Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng kita di edisi Bedah Misteri. Iya, Eh, Bedah Misteri kali ini seru buat saya, Kang Dev. oke, Iya. oke, Serunya itu karena kita akan ngebahas hantu ya teman-teman. oke. Dan hantu ini sama juga hantu yang boleh kita bilang fenomenal, ya Kang ya. Fenomenal. Fenomenal gitu kan ya, dari ya boleh dibilang lah dari Sabang ya Betul. sampai Merauke, Ya. tahu gitu ya tentang hantu ini. Hantu yang akan kita bahas, kita akan bedah misterinya dari Indonesia ini adalah hantu pocong dan kuntilanak. Wow. Itu yang akan kita bahas, Kang Dev ya. Iya. Nah, kenapa kita ngebahas itu, Kang Dev? Eh, yang pertama sih ini udah sangat famous ya di Iya, semua masyarakat dari benar. Sabang sampai Merauke. Iya, dari anak-anak Dari sampai ke anak-anak orang sampai tua. pun ke orang tua itu udah tahu lah dari kedua sosok hantu ini. Benar, benar, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, udah pasti menyeramkan ya Kang ya. Cuman yang akan kita bahas di sini bukan terlebih dari menyeramkannya, Iya, betul, betul. tapi terlebih ke arah Pesan sosial pesan mungkin. sosial dan Iya. tradisi budaya yang ada di kita. Iya, Kang ya. dan hal apa aja sih sebenarnya teman-teman Benar. di balik sosok kedua hantu ini? Betul. Boleh kita bilang lah mungkin bahasa gayanya atau bahasa trennya lebih ke filosofi lah istilahnya, Ya, Kang ya. filosofi. Ya, Betul. filosofi gitu kan ya dari kedua hantu ini nih ya, dari pocong, dari kuntilanak. Tapi kita tidak mengkesampingkan asal usulnya. Iya. Ya Kang ya, akan kita bahas juga teman-teman asal usulnya. Mungkin sebagian dari teman-teman hanya tahu oh ini pocong gitu ya, yang dibungkus kain kafan gitu kan ya, diikat, that's it. Iya. Atau misalkan oh ini kuntilanak gitu kan, yang diam di pohon gitu kan, ketawa, nangis, cengingikan ya Kang ya. Yang bolong juga di Iya. di Di punggungnya. punggungnya gitu kan, ada juga gitu kan yang pakai kain putih atau misalkan pakai kain Iya. merah ya kuntilanaknya. Mungkin hanya tahu sebatas itu. Tapi kita akan ngebahas gitu kan ya, lebih dari itu ya Kang ya. Betul. Dari soal ya yang seperti tadi saya bilang, dari asal usulnya gitu ya, kemudian pandangan masyarakat terhadap kuntilanak dan terhadap pocong, kemudian setiap daerah memiliki makna dan Makna. persepsi berbeda. Betul, Ya Kang ya. betul. Bahkan ya teman-teman, kuntilanak itu gitu kan ya sama juga ada di negara Malaysia sama Singapura. Di Asia lainnya berarti Iya ya. betul, ya Asia Tenggara lah Iya, gitu ya. Nah, makanya kita akan bahas itu di edisi Bedah Misteri kali ini. Oke, ya itu makanya ini segmen itu sangat menarik tuh itu yang Iya. akan kita bahas tuh nggak cuma Iya, kedua benar. sosok ikonik inilah istilahnya Iya, di benar-benar. di Indonesia, tapi ya banyak hal yang akan kita bahas di Bedah Misteri kali ini. Oke. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama, kita langsung bahas untuk pocong dan kuntilanak. Seperti apa mereka? Kita bedah misteri. Kalau kita bicara soal hantu yang paling dikenal di Indonesia teman-teman, mungkin tidak ada yang bisa menyaingi sosok pocong. Sosok yang dibungkus kain putih dari ujung kepala sampai kaki. Kadang melompat, kadang hanya berdiri diam, menatap tajam ke arah kita. Tapi pernah tahu nggak dari mana sih sebenarnya asal-usul pocong itu? Nah, secara tradisi teman-teman, pocong berasal dari tata cara pemakaman di dalam Islam. Jenazah yang sudah dimandikan akan dikafani dengan kain putih panjang, lalu diikat di 3 titik, yaitu di kepala, perut, dan di kaki. Nah, menurut tradisi sebagian masyarakat, khususnya di Jawa, tali ikatan di bagian kepala harus dilepas sebelum dimakamkan.
Kalau tidak dilepas, arwah si jenazah ini tuh diyakini akan terjebak dan tidak bisa pergi ke alam baka. Nah, dari sinilah muncul kepercayaan bahwa pocong adalah roh orang meninggal yang belum bisa lepas karena tali kafannya masih mengikat. Kemudian mereka kembali, bukan karena ingin menakuti, tapi karena belum selesai urusannya di dunia. Kisah-kisah seperti ini tuh mulai muncul berkembang dari mulut ke mulut, diwariskan secara lisan dan akhirnya menjadi mitos yang mendarah daging di tengah masyarakat. Bahkan ada daerah-daerah tertentu seperti di Banyuwangi, Mojokerto, hingga ke Madura yang punya versi cerita pocong mereka sendiri. Dan inilah yang membuat pocong bukan sekedar sosok hantu, tapi bagian dari kepercayaan dan ritual kematian masyarakat Indonesia. Kalau kita pernah berjalan sendiri di malam hari dan tiba-tiba mencium aroma bunga kamboja, mungkin kalian sedang tidak benar-benar sendiri. Kuntilanak adalah salah satu makhluk halus paling terkenal di Indonesia. Sosok ini bukan hanya muncul di film-film horor, tapi juga jadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Nama kuntilanak sendiri berasal dari gabungan kata perempuan hamil. Dalam istilah kuno itu disebut kuntil atau bunting dan kata anak. Jadi kuntilanak itu gabungan dari perempuan hamil gitu kan ya, yang sedang hamil yang sedang hamil anaknya. Dalam banyak versi cerita rakyat, kuntilanak digambarkan sebagai arwah perempuan yang meninggal saat mengandung atau saat melahirkan. Karena kematiannya tidak wajar, jiwanya dianggap gentayangan dan penuh dendam. Salah satu cerita paling legendaris datang dari Pontianak, teman-teman. Pontianak, Kalimantan Barat. Nama kota itu sendiri dipercaya berasal dari penampakan makhluk ini. Konon, saat Sultan Syarif Abdurrahman hendak membangun kota di tahun 1771, ia dan rombongannya diserang oleh makhluk halus. Dan untuk mengusirnya, mereka menembakkan meriam ke arah sumber suara. Lokasi itu kemudian menjadi pusat kota Pontianak yang kita kenal hingga hari ini. Kuntilanak bukan hanya milik budaya Kalimantan. Dalam tradisi Jawa, Sunda, hingga budaya Melayu di Malaysia dan Singapura, makhluk ini dikenal dengan berbagai nama. Mulai dari namanya itu Pontianak, Puntianak, hingga Pelesit. Meski namanya berbeda-beda, wujudnya selalu sama. Perempuan dengan rambut panjang, mengenakan kain putih, dan wajah menyeramkan. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah kuntilanak itu nyata? Atau hanya simbol dari trauma yang bersifat kolektif? Nah, ngomongin soal pocong, teman-teman, kita nggak bisa lepas dari fakta dan mitos yang berkembang. Keduanya seringkali bercampur, sulit dipisahkan, dan malah jadi bagian dari budaya itu sendiri. Fakta yang pertama itu, hampir semua daerah di Indonesia punya cerita tentang penampakan pocong. Di media massa, berita soal warga melihat pocong sudah sering muncul. Misalnya pada tahun 2019 lalu tuh teman-teman, media Tribun News dan Kompas pernah memberitakan soal ada teror pocong di Jawa Tengah yang membuat warga takut untuk keluar malam. Namun ternyata belakangan terungkap bahwa itu adalah ulah kelompok orang yang sengaja berdandan seperti pocong untuk menakut-nakuti warga demi konten viral gitu kan. Ini menunjukkan bagaimana cerita horor bisa dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Tapi di sisi lain, mitos-mitos pocong juga sangat kuat.
beberapa orang percaya bahwa jika seseorang meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri, arwahnya lebih mudah menjadi pocong karena kematiannya itu dianggap tidak wajar. Ada juga yang percaya bahwa pocong bisa menjadi pertanda buruk. Kemunculannya di depan rumah itu dianggap sebagai sinyal akan ada anggota keluarga yang meninggal. Dan lebih ekstrimnya lagi, ada masyarakat yang meyakini pocong bisa dikendalikan melalui ilmu hitam atau santet. Jadi pocong dijadikan pembawa pesan untuk menakut-nakuti musuh atau dikirim sebagai bentuk balas dendam. Nah, yang menariknya, dalam sejumlah pengakuan mistis, konon tidak semua pocong itu menakutkan. Ada juga yang datang dengan wajah tenang, bahkan menangis, seolah-olah dia hanya ingin didoakan, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa aja fakta dan mitos tentang kuntilanak? Jadi dalam cerita rakyat, kuntilanak sering digambarkan sebagai makhluk cantik yang bisa memikat pria dari kejauhan. Tapi ketika didekati, wajah aslinya menyeramkan dengan mata merah, mulut menganga, dan sering kali tertawa khas sambil menangis. Mungkin teman-teman pernah ngedengar suara ini? Atau suara seperti begini? Itulah suara kuntilanak yang sering terdengar atau sering diberitakan atau sering ada di film-film atau di video-video horor. Mitos menyebutkan bahwa kuntilanak senang tinggal di pohon besar seperti pohon waru, pohon beringin, atau pohon pisang sekalipun. Dan satu ciri khas yang banyak dipercaya yaitu aroma bunga Kamboja. Jadi kalau teman-teman nyium aroma bunga Kamboja tiba-tiba, konon itu pertanda kalau kuntilanak sedang lewat. Itu bukan hanya di cerita rakyat, media pun ikut meramaikan kisahnya. Dari penampakan di pedesaan sampai prank kuntilanak di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pernah ada kejadian, boneka besar mirip kuntilanak dipasang di billboard di pinggir jalan tol. Dan itu viral, heboh, bahkan sempat diberitakan di berita nasional. Meski banyak kejadian yang ternyata hoaks, tetap saja rasa takut itu nyata. Itu karena kuntilanak sudah tertanam dalam memori kolektif masyarakat Indonesia sebagai simbol kengerian. Dan menurut beberapa sumber kepercayaan lama, kuntilanak bisa diusir atau dinetralkan dengan benda tajam seperti paku atau jarum. Mungkin teman-teman pernah ngelihat di film-film horor ya. Saya pernah mengalami gitu kan ya, waktu kecil nonton film Susana, di mana gitu kan ya almarhumah Susana itu memerankan seorang kuntilanak, dan ada satu momen, satu kejadian dicabut pakunya gitu ya dari atas kepalanya. Nah, ini pun mitos yang beredar teman-teman ya di mitologi budaya kita ya di Indonesia ini. Nah, jadi paku itu teman-teman ya, konon jika paku itu ditancapkan di ubun-ubunnya, si kuntilanak ini bisa berubah menjadi manusia biasa. Percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, mitos yang melekat padanya sudah menjadi bagian dari identitas budaya kita. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang cukup menarik. Jadi gini, bagaimana media itu ikut membentuk citra dan persepsi masyarakat tentang pocong, teman-teman. Sejak era 80-an, film-film Indonesia mulai gencar mengangkat tokoh pocong sebagai sosok utama dalam film horor. Salah satu film yang paling legendaris itu berjudul Pocong, yang rilis tahun 2006, menjadi tonggak baru. Meskipun awalnya sempat dicekal karena terlalu menyeramkan.
Tapi justru film ini menandai kebangkitan tren film horor dengan tokoh hantu lokal. Setelah itu banyak film berjudul serupa bermunculan. Pocong 2 lah, terus ada Pocong Jumat Kliwon, Pocong Ngesot, dan bahkan film parodi yang menampilkan pocong dalam versi jenaka. Media televisi pun tak mau ketinggalan teman-teman. Acara-acara mistis seperti Dunia Lain, Mister Tukul Jalan-Jalan, hingga konten-konten YouTube horor ikut mempopulerkan pocong ini. Tidak sedikit video penampakan yang diklaim sebagai pocong itu menjadi viral, meskipun keasliannya sering diragukan. Dan sayangnya eksploitasi berlebihan ini juga mengaburkan makna spiritual dari pocong itu sendiri. Dari yang tadinya dipercaya sebagai roh gentayangan karena proses kematian yang belum sempurna itu, nah kini pocong lebih dikenal sebagai badut horor dalam tanda kutip ya teman-teman, yang sering dipakai untuk menakut-takuti. Namun kita juga harus jujur, media punya andil besar dalam memperkenalkan sosok pocong sebagai bagian dari warisan cerita horor. Mau itu dibuat menyeramkan, menyedihkan, atau bahkan lucu, pocong tetap hadir sebagai simbol kematian yang tidak pernah selesai. Kalau kita bicara soal kuntilanak hari ini, kita nggak bisa lepas dari peran media. Sosok ini bukan hanya muncul dalam cerita rakyat, tapi juga jadi bintang dalam film, acara TV, bahkan konten YouTube dan TikTok. Sejak film Kuntilanak dirilis tahun 2006, yang disutradarai oleh Rizal Mantovani, sosok ini makin melekat dalam benak penonton Indonesia. Film-film sequelnya bermunculan, dan itu terus-menerus, dari layar lebar hingga layanan streaming. Bahkan anak-anak pun jadi tahu apa itu kuntilanak. Bukan dari cerita nenek, tapi dari sinema, dari tontonan yang mereka lihat. Acara televisi seperti Dunia Lain, Uka-Uka, sampai konten horor investigasi di media sosial menjadikan kuntilanak sebagai objek utamanya. Kadang tampil menyeramkan, kadang malah dijadikan lelucon. Disinilah letak persoalannya teman-teman. Media seringkali mengeksploitasi rasa takut tanpa memberikan ruang untuk refleksi budaya yang lebih dalam. Namun, tidak semuanya negatif. Di sisi lain, banyak kreator konten dan peneliti budaya mulai membedah sisi lain kuntilanak. Ada yang melihatnya sebagai simbol trauma atau bentuk perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan. Yang menjadikan ini membuka diskusi yang lebih sehat ya, dan yang lebih membumi, bahwa sosok ini bisa dijadikan alat untuk memahami masyarakat, bukan sekedar menakut-nakuti. Jadi dengan kata lain, kuntilanak tak hanya berkeliaran di kuburan atau lorong gelap. Ia juga menghuni ruang digital dan media modern, dan bertransformasi sesuai dengan zaman. Dalam dunia mitologi Indonesia, terutama di Jawa, Bali hingga Sumatera, hantu atau makhluk gaib selalu punya tempat tersendiri. Pocong itu termasuk salah satu entitas yang dianggap nyata oleh sebagian masyarakat. Di Jawa contohnya, pocong dipercaya sebagai roh penasaran atau arwah yang belum sempurna. Di beberapa desa, ritual khusus dilakukan untuk mengantar arwah agar tidak kembali sebagai pocong. Ada yang menaburkan bunga 7 rupa, membakar kemenyan, atau mengadakan selamatan 7 hari. Kemudian di Madura muncul kisah tentang pocong Batangan. Pocong yang muncul berjejer di area pemakaman, menghalangi warga yang hendak lewat. Nah, cerita ini diceritakan turun-temurun dan dipercaya sebagai peringatan untuk tidak meremehkan makam orang-orang yang wafat secara tragis. Ada pula versi di Kalimantan teman-teman, di mana pocong dipercaya bisa muncul tanpa kepala atau dengan mata yang
terus mengeluarkan darah. Penampakan ini dianggap sebagai simbol bahwa si arwah meninggal tidak wajar atau meninggal akibat dianiaya. Yang menarik, dalam kepercayaan masyarakat Sunda, ada yang menyebut bahwa pocong bukan hanya gentayangan karena ikatan kain kafan, tapi juga karena arwah merasa belum diberikan cukup doa dari keluarganya. Yang artinya, dalam budaya lokal, pocong bukan hanya simbol ketakutan, tapi juga pengingat bahwa kehidupan setelah mati pun butuh penghormatan dan penyelesaian. Kuntilanak bukan cuma cerita menakutkan. Dia adalah simbol, representasi dari banyak hal yang terjadi di masyarakat kita. Dalam budaya Jawa, kuntilanak sering dianggap sebagai arwah penasaran. Perempuan yang meninggal tidak wajar, ini bisa karena bunuh diri, dibunuh, atau meninggal saat melahirkan tanpa diterima secara layak oleh keluarga ataupun masyarakat. Di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatera, kuntilanak bahkan dipercaya sebagai makhluk penjaga. Mereka menjaga pohon, tempat-tempat keramat, bahkan kuburan sekalipun. Dan jika diganggu, mereka bisa membalasnya. Sekarang kita berbicara dalam mitologi Hindu-Buddha. Ada juga kemiripan dengan sosok yaksi atau roh, wanita yang cantik tapi jahat dan berbahaya. Dan yaksi ini sering muncul untuk menggoda dan menyesatkan pria. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan tentang roh perempuan bukan hanya khas Indonesia, tapi bagian dari sistem kepercayaan Asia Tenggara, teman-teman. Sosok kuntilanak juga sering dikaitkan dengan posisi perempuan dalam masyarakat. Banyak yang melihatnya sebagai lambang penderitaan perempuan, yang seringkali dipinggirkan, dibungkam, atau tidak diakui haknya, bahkan setelah meninggal sekalipun. Jadi, ketika kita bicara tentang kuntilanak, kita sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan, bagaimana kita melihat kematian, dan bagaimana rasa takut bisa membentuk suatu budaya. Dari beberapa segmen tadi, teman-teman, kita bisa ambil satu kesimpulan yang sangat penting, yaitu pocong bukan sekadar makhluk menakutkan dengan kain putih dan wajah pucat. Ia adalah simbol dari kematian yang belum selesai, dari arwah yang masih mencari ketenangan, dan dari tradisi yang dijalani dengan keyakinan serta rasa hormat. Pocong hadir karena keyakinan, karena budaya, dan karena ketakutan manusia pada sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya, yaitu dunia setelah mati. Media boleh saja menjadikannya sosok menyeramkan atau bahkan lucu, tapi di balik itu semua, pocong tetap jadi pengingat bahwa kematian adalah proses suci yang tidak bisa diremehkan. Jadi kalau suatu malam teman-teman berjalan sendiri dan tiba-tiba melihat sosok putih berdiri diam di ujung jalan, jangan buru-buru lari. Bisa jadi dia bukan ingin menakutimu, tapi hanya ingin didoakan. Segmen ini berisi tentang pesan moral, dari sosok yang boleh kita bilang menyeramkan atau menakutkan, yaitu dari sosok pocong dan kuntilanak. Pesan moralnya seperti ini, teman-teman. Kuntilanak atau pocong bukan hanya sekedar makhluk halus. Ia adalah narasi, sebuah cerita panjang tentang kematian, kesedihan, dan ketidakadilan yang terbungkus dalam kisah horor. Ia hidup karena kita mempercayainya. Ia muncul karena ada trauma kolektif yang belum selesai. Ia menjadi simbol dari luka,
yang belum sempat disembuhkan. Media menjadikannya ikon, masyarakat menjadikannya peringatan, dan budaya menjadikannya warisan cerita. Tapi di balik semua itu, ayo kita ingat satu hal. Setiap cerita mistis, seberapapun menyeramkannya, akan selalu membawa pesan. Dan pesan dari pocong ataupun kuntilanak adalah jangan abaikan orang yang menderita. Jangan diam di saat ada ketidakadilan. Jangan lupakan bahwa di balik semua itu ada manusia yang pernah hidup dan mungkin mereka masih menunggu didoakan. Oke teman-teman, itulah pembahasan singkat ya Kang ya. Singkat sih. Tapi ya semoga itu padat dan jelas lah ya Kang ya. Dan semoga menginformasi lah ke teman-teman. Pasti gitu kan ya. Karena tujuan kita di Bedah Misteri ini kita menyampaikan informasi ya teman-teman dari segala sesuatu gitu kan ya yang mau itu misalkan viral, itu misalkan hal yang fenomenal di Indonesia, urban legend juga. Ya, urban legend atau sesuatu yang benar-benar famous gitu kan ya, yang banyak diketahui sama orang. Jadi kita bedah itu seperti apa dan kita sampaikan ke teman-teman semuanya untuk jadi ya pengetahuan lah ya kan ya. Betul. Jadi pengetahuan. Kalau misalkan berbicara ya di pembahasan tadi ya Kang Dev soal misalkan pocong atau kuntilanak, kalau misalkan kita berbicara soal ketakutan itu balik lagi ke masing-masing. Betul. Ya, karena setiap orang itu punya level ketakutan yang berbeda. Contoh gitu kan ya, bisa jadi gitu kan ya si A takut sama pocong tapi dia nggak takut sama kuntilanak. Begitupun sebaliknya. Atau bahkan ada orang yang skeptis, nggak takut, nggak percaya dengan keduanya gitu ya Kang ya. Dan itu bebas aja, silakan. Betul. Dan yang menarik menurut saya ya Kang ya, dari kedua hantu ini gitu kan, bukan cuman tadi kita sempat bahas bahwa kedua hantu ini tuh sempat dibikin untuk keperluan pribadi lah atau keperluan konten atau film gitu kan, atau bahkan dibikin sebagai lelucon juga gitu kan, karena istilahnya dieksploitasi karena saking famousnya si kedua hantu ini gitu kan, sampai orang-orang tuh yang mengeksploitasi akan ke kedua sosok ini. Cuman di balik itu yang bikin saya menarik itu ternyata ada pesan moralnya ya kan. Benar. Dari kedua sosok ini tuh yang menjadikan saya pun sempat berpikir ya ada benernya juga gitu ya Kang ya, dari mulai kuntilanak gitu kan mewakili ada kisah di balik sosoknya. Jadi kuntilanak mewakili perempuan lah gitu kan, terus pocong yang misalkan minta didoain gitu kan, karena memang belum selesai urusannya di dunia. Hal-hal seperti itu yang memang kadang kita lupakan gitu kan, dengan seenaknya kita mengeksploitasi tapi kita lupa akan hal itu gitu kan ya Kang. Ya karena memang seperti di pembahasan yang tadi teman-teman udah nonton ya, yang nonton sampai akhir. Di situ kan pocong lebih berbicara ke arah soal tentang sakralnya kematian. Ya Kang ya. Dimana misalkan di tradisi Islam dari mulai kita memandikan, menyolatkan gitu ya, mengkafani, menyolatkan gitu ya. Itu kan benar-benar semua prosesinya harus dilakukan dengan baik, harus dilakukan dengan benar, gitu ya. Dan ini pun ada korelasinya dengan itu pocong, ya Kang ya. Kemudian kita berbicara soal kuntilanak, gitu ya. Dia misalkan ada diam di pohon, dia diam gitu kan ya di pinggir jalan, gitu kan ya di pohon-pohon yang besar, gitu ya. Dan ini sebagai sosok wanita, dimana kedengaran sama orang itu kadang nangis, kadang cengingikan, gitu ya Kang ya. Dan ini pun ternyata di dalamnya itu kan ada sesuatu gitu kan yang korelasinya juga dengan ini kuntilanak. Di mana ini menjelaskan gitu kan ya soal ketidakadilan terhadap perempuan. Ya Kang ya. Ada rasa gitu kan ya, dia tersakiti. Nah itu pesan-pesan moral ya. Tapi di balik itu ya benar apa enggaknya ya Kang ya, kayak maksudnya sosok kedua ini tuh ya itu dibalikin lagi ke kepercayaan masing-masing ya Kang ya. Ada yang memang percaya
ya silakan. Ada Iya. yang enggak, ya silakan. Karena memang yang percaya mungkin dia pernah melihat gitu kan, atau pernah mengalami Iya. akan kedua sosok Pernah itu, dihantui atau bahkan pernah dihantui, atau Iya. bahkan ada yang skeptis, dia nggak pernah ngelihat percaya sama sekali dengan hantu. dan nggak percaya sama Iya. sekali, ya itu dibalikin lagi. Sekali lagi kita hanya menginformasi apa yang Benar, kita kita dapat. berbagi informasi aja gitu kan. Jadi di bedah misteri ini nggak usah dibikin terlalu berat lah, Iya. ya Kang ya, gitu kan. Ini referensi hiburan buat kalian aja ya, Betul. buat viewer semuanya. Kalau ada misalkan hal yang baiknya, kalian ambil. Kalau ada hal yang dirasa sama kalian kurang baik gitu kan ya nggak usah gitu ya. Ambil aja hal yang Iya. positifnya, pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Atau bahkan mau nambahin silahkan di kolom Iya, komentar ya betul, kan ya. Mungkin betul. ada Boleh hal-hal yang banget. teman-teman lebih tahu lagi Benar, dibanding kita. Bener. Atau berbagi pengalaman. Nah, Kalian boleh pengalaman. sharing gitu kan pengalamannya nih, pernah ketemu Iya. hantu apa gitu ya. Atau misalkan kalian meminta ke kita untuk ngebahas hantu apa ya Kang ya, atau ngebahas sesuatu gitu kan ya, insya Allah. By request ya. Betul, insya Allah gitu kan, kalau memang ranahnya itu gitu kan, ranah yang kita kuasai, kita akan coba bahas itu. Iya. Ya Kang Dep. Oke. Oke. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan di bedah misteri kali ini ya Kang ya. Betul. Dan ya balik lagi sih ke kepercayaan masing-masing aja ya Kang ya. Betul. Itu sesederhana itulah. Sesederhana Gitu itu. ya. Mau itu ada atau nggak ada ya udah, itu kembali ke keyakinan masing-masing. Benar-benar. Oke, sekian dari kita untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa support terus channel kita, like, komen, dan subscribe-nya masih Yes. tetap kita tunggu. Ya. Dan pesan terakhir seperti biasa dari kita, tetap semangat untuk terus beribadah Harus. dan tetap semangat untuk tetap terus berbuat kebaikan terhadap siapapun. Yes. Saya Devri. Saya Hendy. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.